Seringkali orang berpikir bahwa setelah usia 70 tahun, hidup sudah mulai mendekati akhir. Sudah tidak ada lagi yang bisa dikejar, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi kenyataannya, justru banyak orang yang baru benar-benar memahami makna hidup setelah memasuki usia ini. Di usia 70 tahun, seseorang sudah melewati begitu banyak hal. Masa muda yang penuh semangat, masa dewasa yang sibuk bekerja dan membangun keluarga, hingga masa tua yang lebih tenang. Dan justru di masa tenang itulah, banyak orang mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Usia 70 bukan akhir dari segalanya. Bukan pula titik di mana hidup kehilangan arah. Justru di usia ini, seseorang bisa lebih jujur terhadap diri sendiri. Tidak lagi terbebani oleh ambisi. Tidak perlu lagi membuktikan apapun. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Banyak orang hebat justru mulai berkarya di usia yang tidak muda lagi. Seorang pelukis terkenal bernama Grandma Moses mulai melukis di usia 78 tahun. Colonel Sanders, pendiri KFC, baru memulai bisnisnya setelah pensiun di usia lebih dari 65 tahun. Artinya, selama seseorang masih mau mencoba, usia bukanlah penghalang. Makna hidup tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang, justru dari hal-hal sederhana. Seperti berbagi cerita kepada anak cucu, menanam bunga di halaman rumah, menjadi pendengar bagi orang-orang terdekat, atau sekadar mendoakan kebaikan untuk orang lain. Semua itu adalah bentuk kehidupan yang berarti. Memang, tubuh di usia ini tidak lagi sekuat dulu. Tapi justru karena itulah, seseorang belajar untuk lebih tenang, lebih menerima, dan lebih bersyukur. Ketika muda kita sibuk berlari, di usia tua kita belajar berjalan perlahan sambil menikmati pemandangan. Kita tidak pernah terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak pernah terlalu tua untuk memaafkan, untuk mencintai, untuk belajar, atau untuk memberi semangat kepada orang lain. Selama masih bisa bernapas, itu berarti hidup kita masih berharga. Jadi, jika ada yang merasa hidup sudah terlambat di usia 70 tahun, ingatlah, belum terlambat untuk hidup lebih bermakna. Justru inilah waktunya menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih jujur. Hidup bukan tentang berapa lama lagi kita hidup, tapi tentang bagaimana kita menjalani waktu yang tersisa dengan baik. Banyak orang takut membicarakan kematian, apalagi ketika usia sudah masuk 70 tahun ke atas. Seolah-olah, topik ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal, kematian bukan sesuatu yang bisa kita lari darinya. Cepat atau lambat, semua orang pasti akan menghadapinya. Tapi yang penting sebenarnya bukan soal kapan kita akan meninggal. Yang lebih penting adalah apakah kita sudah siap. Kematian bisa datang kapan saja. Ada yang meninggal di usia muda, ada juga yang masih sehat di usia 90-an. Jadi, umur tidak selalu jadi penentu. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan selama hidup. Apakah kita sudah memperbaiki hubungan dengan keluarga? Apakah kita sudah meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Apakah kita sudah cukup banyak berbuat baik? Usia 70 bukan berarti kita tinggal menunggu waktu. Justru ini adalah saat terbaik untuk memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Saat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat terbaik untuk merenung dan menata hati. Banyak orang yang mulai lebih tenang di usia tua, karena mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Mereka sudah tidak mengejar dunia seperti dulu, tapi mulai mencari kedamaian batin. Dan dari situlah datang rasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kesiapan menghadapi kematian bukan soal banyaknya amal saja, tapi juga soal hati yang lapang. Menerima takdir, memaafkan masa lalu, dan bersyukur atas semua yang sudah dijalani. Tidak ada orang yang tahu kapan ajal datang. Tapi setiap orang bisa memilih untuk hidup dengan tenang, dengan hati yang bersih, dan dengan pikiran yang damai. Kita tidak bisa mengatur kapan hidup kita akan selesai. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan menjalani sisa hidup ini. Dengan marah dan takut, atau dengan sabar dan bersyukur. Dan percayalah, ketika hati sudah siap, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi justru menjadi pintu menuju tempat yang lebih baik. Jadi, mari kita siapkan diri, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan. Karena hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan hati yang siap untuk kembali kapan saja. Banyak orang yang bertanya-tanya,
Berapa lama sih seseorang bisa hidup setelah usia 70 tahun? Apakah tinggal beberapa tahun saja? Atau sebenarnya masih bisa panjang? Secara umum, harapan hidup manusia terus meningkat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, banyak orang yang hidup hingga usia 75, 80, bahkan 90 tahun. Rata-rata harapan hidup di Indonesia sekarang berada di sekitar 72 hingga 74 tahun. Tapi itu hanya angka rata-rata. Banyak orang yang usianya jauh melampaui itu. Menurut data dari berbagai penelitian, ada beberapa hal yang memengaruhi berapa lama seseorang bisa hidup setelah usia 70. Faktor pertama adalah kondisi kesehatan. Orang yang menjaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan rutin memeriksakan diri biasanya memiliki usia yang lebih panjang. Faktor kedua adalah lingkungan sosial. Ternyata, hubungan dengan orang lain juga sangat memengaruhi umur. Orang yang punya hubungan keluarga yang baik, sering bersosialisasi, atau punya komunitas yang mendukung, cenderung lebih panjang umur dan lebih bahagia. Faktor ketiga adalah pikiran. Mereka yang tetap berpikir positif, tidak terlalu stres, dan mampu menerima hidup dengan lapang, juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa rasa bahagia bisa membantu memperpanjang usia. Selain itu, faktor genetik juga ikut berperan. Jika orang tua atau kakek nenek kita berumur panjang, kemungkinan besar kita juga bisa mewarisi umur panjang itu. Tapi tentu saja, gaya hidup tetap punya pengaruh besar. Yang menarik, perbedaan juga terlihat antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, perempuan cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk hormon, gaya hidup, dan peran sosial. Namun, sekali lagi, semua angka ini hanyalah rata-rata, bukan angka pasti, karena hidup bukan sekadar soal statistik, tapi soal bagaimana kita menjalaninya. Ada orang yang hidup hanya sampai usia 75, tapi penuh makna dan kedamaian. Ada juga yang hidup hingga 90, tapi tanpa arah dan tanpa tujuan. Jadi, bukan soal panjangnya umur saja, tapi juga soal kualitas hidup di usia tersebut. Maka dari itu, daripada hanya menghitung sisa usia, lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya agar sisa waktu yang kita punya bisa dijalani dengan tenang, sehat, dan bermanfaat. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjaga diri, memperbaiki kebiasaan, dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Banyak orang berpikir bahwa setelah usia 70 tahun, nasib umur sudah tidak bisa diubah. Tapi kenyataannya, masih banyak hal yang bisa memengaruhi panjang pendeknya usia, bahkan setelah melewati umur 70. Faktor pertama yang paling penting adalah gaya hidup. Orang yang tetap menjaga pola makan, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan manis atau berlemak, dan cukup minum air putih, biasanya tubuhnya lebih kuat. Meskipun usia sudah lanjut, tubuh tetap bisa berfungsi dengan baik kalau diberi asupan yang sehat. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Bukan berarti harus olahraga berat, tapi cukup dengan jalan kaki setiap hari, naik turun tangga, berkebun, atau membersihkan rumah. Gerakan ringan seperti itu sudah cukup untuk menjaga otot dan sendi tetap aktif, serta menjaga jantung tetap sehat. Faktor ketiga adalah mental dan emosi. Orang yang hatinya tenang, tidak mudah marah, tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil, dan bisa menerima hidup apa adanya, cenderung memiliki umur yang lebih panjang. Pikiran yang tenang membantu tubuh tetap seimbang, tidak mudah sakit, dan memperkuat daya tahan tubuh. Yang keempat adalah hubungan sosial. Manusia pada dasarnya makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi. Orang lanjut usia yang masih sering berbicara dengan tetangga, bermain dengan cucu, atau ikut kegiatan di lingkungan, biasanya lebih bahagia. Dan kebahagiaan itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Yang kelima adalah rutinitas positif. Mereka yang tetap punya kegiatan setiap hari, entah itu membaca, berdoa, menulis, atau sekadar menyiram tanaman, biasanya merasa hidupnya tetap punya tujuan. Dan perasaan punya tujuan itulah yang membuat hidup terasa lebih berarti. Selain itu, kebiasaan buruk seperti merokok, terlalu sering begadang, atau terlalu banyak makan makanan instan, bisa mempercepat datangnya penyakit. Jadi, meskipun umur sudah lanjut, menjauhi kebiasaan buruk tetap sangat penting. Ada juga faktor genetik.
Jika dalam keluarga ada banyak anggota yang hidup hingga usia 80 atau 90 tahun, biasanya kita juga punya peluang yang sama. Tapi itu bukan jaminan. Gaya hidup tetap lebih besar pengaruhnya. Intinya begini, setelah usia 70, hidup kita memang tidak seaktif dulu. Tapi justru di usia inilah kita bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga diri, menikmati hidup dengan bijak, dan tetap punya semangat untuk menjalani hari. Usia panjang bukan hanya soal umur, tapi soal bagaimana kita memperlakukan diri sendiri setiap hari. Dengan menjaga tubuh, hati, dan pikiran, siapapun bisa menikmati sisa hidup dengan lebih sehat dan lebih damai. Setelah melewati usia 70, pertanyaan terbesar bukan lagi soal apa yang ingin kita capai, tapi lebih ke arah bagaimana cara menjalani hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, dan tetap bermakna. Karena di usia ini, banyak orang mulai merasa kehilangan arah. Anak-anak sudah dewasa, pekerjaan sudah selesai, tubuh juga tidak sekuat dulu. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti menikmati hidup. Justru ini adalah fase terbaik untuk hidup lebih sederhana, lebih ikhlas, dan lebih dalam. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, mulailah hari dengan rasa syukur. Bangun pagi, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan terima kasih karena masih diberi waktu. Kedengarannya sederhana, tapi rasa syukur bisa membuat hati lebih lapang dan pikiran lebih tenang. Kedua, isi hari dengan aktivitas ringan yang menyenangkan. Tidak perlu berat. Bisa dengan merawat tanaman, membaca buku, bermain dengan cucu, atau hanya duduk di teras sambil minum teh hangat. Yang penting, ada sesuatu yang bisa membuat hati senang setiap hari. Ketiga, tetap jaga koneksi dengan orang-orang terdekat. Telepon anak, ajak bicara tetangga, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Jangan biarkan diri merasa sendiri, karena perasaan terhubung dengan orang lain bisa menjaga semangat dan memperkuat rasa hidup. Keempat, perbanyak ibadah dan merenung. Di usia ini, hubungan dengan Tuhan bisa menjadi sumber ketenangan yang paling besar. Doa, zikir, atau sekadar berbicara dari hati yang terdalam kepadanya, bisa membuat hati lebih damai dan tenang menghadapi apapun. Kelima, terima hidup apa adanya. Masa lalu sudah lewat, masa depan bukan milik kita sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah menerima hari ini, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan berdamai dengan segala hal yang pernah terjadi. Dan terakhir, jangan pernah merasa bahwa hidup tidak lagi berguna. Selama masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, masih bisa bicara, itu berarti kita masih punya kesempatan untuk memberi manfaat. Entah dalam bentuk nasihat, doa, senyuman, atau hanya sekadar jadi pendengar yang baik. Hidup tidak harus besar untuk jadi berarti. Kadang, justru hal-hal kecil yang membuat hidup menjadi luar biasa. Usia 70 ke atas bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan yang lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih tenang. Jika kita bisa menerima itu, maka hidup akan terasa jauh lebih ringan. Dan saat nanti tiba waktunya untuk pergi, kita bisa melangkah dengan senyum. Karena kita tahu, kita sudah menjalani hidup ini dengan baik.